Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, kita sekarang mau belajar tentang ilmu kalam ya, atau gramatika Arab, grammar Arab. Nah, oke. Jadi yang pernah dulu minta buatkan video panjang di TikTok, monggo silahkan disimak ini. Ini gampang banget, saya yakin nanti langsung paham. Lek gak paham silahkan chat nomor. Oke, jadi begini ya, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Hanya saja itu pindah bahasa saja. Gampangnya ini, gampangnya itu misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda atau bahasa Madura itu sebenarnya sama, grammarnya juga sama, cuman ada beberapa saja yang berbeda dan perlu penerjemahan lah, bahasanya mungkin begitu, perlu ada adaptasi. Oke, bab yang pertama dalam nahwu itu kita disuguhkan tentang istilah kalam. Nah, kalam ini penting kita mengetahui. Kenapa? Karena kalam ini ibarat kalau misalnya dalam suatu susunan ya, artikel ataupun dalam suatu susunan bahasa Arab, kita bisa mengetahui ide atau isi dari apa yang disampaikan, itu ya namanya kalam. Nah, kalam ini kalau dalam bahasa Indonesia itu setara dengan kalimat. Misal sampean yang belajar bahasa Indonesia kan kita mengenal istilah kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Nah, kan begitu. Nah, di dalam bahasa Arab itu juga kita kenal namanya kalam khobar, kalam insya dan semacamnya. Tapi ini bukan murid kita ya, bukan yang kita bahas. Intinya begini. Kenapa kok kita perlu ngerti kalam? Ya karena sama seperti kita mengerti kalimat. Jadi kalau misalnya kita baca di koran, kita baca di buku, itu ada kalimat berita, kan begitu kan? Ada ide yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut. Kalam itu setara dengan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, di dalam bahasa Arab itu namanya kalam. Contoh di dalam bahasa Indonesia ada contoh Zaid berdiri. Ini kan namanya kalimat berita. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa Zaid ini sedang berdiri. Berita ini Zaid sedang berdiri. Ini namanya kan kalimat berita atau informasi, kalimat informasi. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya kalam, begini nih. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya kalam. Jadi harus ngerti. Berarti kan intinya adalah dalam kalam itu mau menyampaikan isinya Zaid itu berdiri, gitu. Jadi kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia setara dengan kalimat. Nah, terus bisa terjadi kalam itu syaratnya apa? Nah, ini bisa menjadi kalam itu kalau kalimat ditambah kalimat ditambah kalimat. Oke, jadi dalam bahasa Arab kita akan mengenal istilah kalam, akan mengenal istilah kalimat. Nah, dalam Indonesia kita mengenal istilah kalimat, ada istilah kata. Nah, ini bukan kosakata, ini adalah kata. Misal kata benda, kata kerja, kata apa lagi? Ya itu kata kerja, kata benda, begitu. Di dalam bahasa Arab, kata ini namanya, sebutannya kata itu adalah kalimat. Ini bukan kosakata ini ya. Kalau kosakata kan begini ini. Ya. Ini bukan kosakatanya, tapi ini jenisnya ya. Jadi jenisnya kalimat. Jenisnya kata. Nah, oke. Terus bisa menjadi kalimat kan kalau ada kata ditambah kata kan baru bisa menjadi kalimat. Contohnya ini, kata Zaid ditambah kata berdiri. Ya, maka menjadi kan Zaid berdiri, kan begitu. Ya sembuh opo sing berdiri, pokok Zaid berdiri begitu. Lah, ini kan sudah menjadi kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Kalimat ditambah kalimat lagi, terserah ini pokoknya sampai berapapun kalimatnya. Intinya adalah kalimat ditambah kalimat itu menjadi kalam. Nah, contohnya apa? Ada kalimat Zaidun ditambah kalimat qaimun. Jadi kalam. Zaidun qaimun. Nah, ini namanya kalam. Kalau di Indonesia kan ini namanya kalimat kan ya kan? Kalimat ini. Zaidun qaimun artinya dalam bahasa Arab namanya kalam. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat. Gitu. Hanya perpindahan istilah saja. Tapi ingat ya,
Yang dimaksud ini kata ini bukan kosakata, tapi jenis kata gitu loh, kata. Apa ini kata benda, apa ini kata kerja. Nah, begitu. Di dalam bahasa Arab juga beda. Kosakata maka ketemunya jadi mufrodat, sedangkan ini bukan. Yang dimaksud dalam kalam ini bukan mufrodat, tapi ini adalah kalimat. Ini istilahnya, sebutannya kalimat. Ini juga sama. Kan bisa kita paham, Zaid ini kira-kira kata apa? Kata kerja, apa kata benda, apa kata apa, kan begitu. Nah, ini maksud istilahnya adalah kata, bukan mufrodat yang dimaksud. Nah, jadi begitu. Intinya ini gampang toh. Kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia setara dengan kalimat. Bisa menjadi kalimat kalau ada kata ditambah kata ditambah kata. Kalau cuman kata aku saja tidak ditambah kata yang lain, masa bisa menjadi kalimat? Kan tidak, itu tetap menjadi kata. Misalnya Zaid begitu saja, ini tidak ada Zaid. Zaid apa maksudnya? Kan tidak bisa dipaham. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Kalau cuman satu kalimat tidak ada susunan, cuman Zaidun begitu saja. Zaid, apa yang dimaksud Zaid? Tidak bisa dipaham. Nah, begitu. Ini maksudnya adalah pengenalan di awalan nahwu. Jadi, kalam sebelum kita masuk ke rukun-rukun kalam ya. Itu intinya adalah kalam itu sama dengan kalimat. Jadi gampang. Coba sampean cerna lagi tadi penjelasan saya. Jadi kalam bisa menjadi kalam kalau ada kalimat ditambah kalimat ditambah kalimat. Ini tidak tertentu, ini tidak apa ya, terkhusus 3, enggak. Ini bisa sampai banyak kalau misalnya bentuknya artikel misalnya atau kitab. Ya banyak kalimat yang disusun di sana. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia untuk menjadi kalimat itu harus ada kata, ditambah kata, ditambah kata, ditambah kata, ditambah kata terus sampai kemudian ide atau apa yang ingin kita sampaikan itu bisa dipaham, kan begitu. Kalau hanya satu saja kalimat misalnya Zaidun, kok imunnya ndak ada, ya ndak bisa dipaham. Atau hanya Zaid begitu saja, tidak bisa dipaham. Nah, itu agar lebih memudahkan. Sama seperti tadi, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah kalimat berita. Kalimat berita ini di Arab, di kalam Arab ya, apa ya, di bahasa Arab itu istilahnya kalam khobar. Nah, begitu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.